Annyeonghaseyo, berjumpa kembali bersama saya di Ini K-pop dan kali ini kita bakal ngebahas tentang teori menyeramkan yang ada di drama Love Next Door. Drama Korea Love Next Door sudah sampai di episode 8 dan meski di awal episode sampai kemarin itu terasanya selalu indah, ternyata ada sebuah teori yang menyeramkan yang katanya sih ini dark banget sampai mengubah alur ceritanya. Nah, dark theory ini muncul lewat sebuah postingan yang ini gitu kan, dan postingan ini tuh muncul setelah episode 6 selesai. Dan kalau bisa dilihat ya di posternya itu ada tulisan teori kematian Songyu. Wah, udah ngeri banget ya teorinya juga. Nah, mari kita baca dulu caption-caption yang ada di dalam poster ini. Songyu mengidap penyakit karena semasa mudanya terlalu banyak bekerja keras memenuhi harapan orang tuanya. Setelah mulai sukses menjadi chef seperti yang dia inginkan, perlahan penyakitnya mulai sering kambuh. Contoh mimisan. Moom sebagai sahabatnya akan selalu berada di sisinya sebagai seorang paramedis yang siap menjaga sahabatnya. Kang Dan-ho, jurnalis ini nantinya akan menulis kisah dan perjuangan Songyu sampai dia menjadi seorang chef hingga hari kematiannya. Seung-hyo yang mungkin akan menjadi suaminya akan menjadi orang yang membuatkan rumah terindah dan terakhir sebagai tempat peristirahatan Songyu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Songyu terlalu banyak bekerja keras. Nah, ini benar karena Songyu itu terkenal sebagai karyawan yang selalu bahkan ngerjain kerjaan teman-temannya. Bahkan suka dimintain tolong sama temannya untuk kerjain kerjaan mereka, tapi malah diomongin di belakang. Lalu ada lagi, setelah mulai sukses menjadi chef seperti yang dia inginkan, perlahan penyakitnya mulai sering kambuh. Contoh mimisan. Di episode 6 emang Songyu tuh mimisan ya, dan menurut saya karena itu capek aja gitu. Tapi setelah teori ini muncul, jadinya kayak emang punya penyakit gitu ya si Songyu ini. Dan kemarin di episode 8 nggak usah nunggu sampai Songyu-nya jadi chef terkenal atau chef yang ahli, ternyata penyakitnya udah ketahuan. Ternyata Songyu ini mengidap kanker lambung ya, kanker perut, stadium 2 lagi. Bahkan di Amerika dia tuh pernah dioperasi dan diangkat. Bahkan si Songyu-nya juga melakukan kemoterapi. Dan ada cuti 1 tahun katanya itu untuk penyembuhannya. Dan siapa orang yang tahu akan hal ini? Ya mantannya itu ya, Song Hyun Jun. Jadinya teori ini kayaknya bakal bener. Teori kematian Songyu ini kayaknya bener, tapi jangan sampai sih. Nah, yang berikutnya di captionnya Jung Mo Eum ya, sebagai sahabatnya ia akan selalu berada di sisinya sebagai paramedis. Ya ini mah cuma ngasih tahu profesinya si Jung Mo Eum ya. Tapi emang karena Jung Mo Eum ini adalah teman dari kecilnya, jadi emang pasti siaga selalu untuk menemani baik Songyu-nya walaupun Songyu-nya lagi sakit. Yang berikutnya adalah caption yang ada di Kang Dan-ho. Katanya jurnalis ini akan menuliskan kisah dan perjuangannya baik Songyu. Awalnya saya pikir mengada-ngada gitu ya, ngapain Kang Dan-ho harus menuliskan kisahnya Baek Songyu. Tapi ternyata tipikal liputannya Kang Dan-ho adalah bikin POV dari objek peliputannya. Makanya kemarin Kang Dan-ho itu menjadi paramedis di tempat kerjanya Jung Mo Eum. Walaupun kayaknya itu mah cuma modus ya buat deketin Jung Mo Eum aja. Tapi jadi masuk akal kalau memang tipe cara peliputannya Kang Dan-ho adalah seperti itu. Jadi bisa aja nanti Kang Dan-ho-nya melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Baek Songyu kemudian dibuatkan peliputannya. Jadi ini masih mungkin ya untuk teorinya. Yang terakhir dari Choi Seung ya, di sini ditulis Seung-hyo yang mungkin akan jadi suaminya. Nah, ini kayaknya ini pasti ya jadi suaminya, walaupun di episode 8 Seung-hyo-nya merasa kalah gitu dari Hyun Jun karena Hyun Jun tahu soal penyakitnya Songyu, tapi si Choi Seung nggak tahu gitu ya. Tapi pasti menang sih, pasti jadi suaminya Baek Songyu ya, Choi Seung. Karena di semua periode kehidupannya Baek Songyu, Choi Seung selalu ada. Bahkan Choi Seung itu disukai duluan sama Baek Songyu waktu masih kecil, yang waktu di kolam renang ya. Jadi harusnya Seung-hyo bisa jadi istrinya Baek Songyu kalau Baek Songyu tidak mati duluan. Nah, lalu ditulis lagi di sini Seung-hyo akan membuatkan rumah terindah dan terakhir sebagai tempat peristirahatan Songyu. Jadi di episode 1 kayaknya kelihatan banget ya kalau si Seung-hyo ini ambis gitu untuk bikin gedung peristirahatan gitu atau pemakaman gitu. Tapi kalau ini misalnya dibuatkan untuk siapa itu Baek Songyu, kayaknya bukan ya, karena di episode awal Seung-hyo-nya belum tahu soal penyakit Baek Songyu. Jadi kayaknya ini mah emang si Seung-hyo-nya aja punya alasan lain kenapa dia pengen bikin gedung peristirahatan.
Nah, jadi intinya teori yang awalnya nggak masuk akal banyak ditentang sama orang-orang, setelah melihat episode 8 kayaknya teori ini mungkin bakal kejadian. Dan semua gara-gara TVN, tipikal romcomnya TVN, selalu nggak mau indah apa ya, selalu bikin penontonnya jadi was-was gitu. Yang terakhir Queen of Tears tuh yang dibikin sama TVN, dan ya Allah deg-degannya udah dari awal semenjak si ceweknya kita tahu dia punya penyakit juga gitu kan. Tapi semoga nih yang Love Next Door mah walaupun ini romcom bikinan TVN tidak sampai sewas-was itu kita dibuatnya ya. Nah, kira-kira itulah dark teori yang muncul soal drama Love Next Door. Kalian setuju nggak sama teorinya? Menurut kalian Baek Song Yu beneran bakal meninggalkah di akhir? Terus apakah drama ini bakal menjadi sad ending? Coba tulisin komentar kalian di bawah. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kamsahamnida, annyeonghaseyo.